Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai solver dengan kasus seperti ini ya. Jadi ada sebuah pabrik, sebuah perusahaan, dia memiliki 5 pabrik, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tangerang, dan Lamongan, untuk memenuhi 6 wilayah, permintaan dari 6 wilayah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dengan kapasitas setiap pabrik seperti ini dan permintaan setiap wilayahnya seperti ini. Kita akan menentukan nanti pabrik mana yang akan buka dan pabrik mana yang akan tutup dengan bilangan biner ya. Jika 1 nanti pabriknya buka, jika 0 maka pabriknya akan tutup. Nanti kita akan menggunakan solver untuk memecahkannya. Nah, untuk tahap pertama sebelum kita mensolver tabel ini adalah kita memformulasikan excess capacity-nya terlebih dahulu dengan formulasi sebagai berikut. Jadi excess capacity yaitu plant dikalikan dengan load capacity lalu dikurangi dengan sum permintaan dari setiap wilayah per pabrik. Ini ya. Ini dimaksudkan untuk pabrik ini bakal mensuplai ke wilayah mana dengan kapasiti seperti ini jika buka. Seperti itu ya. Enter. Lalu kita tinggal kopikan sampai ke Lamongan. Seperti ini. Jadi setiap pabrik sudah sesuai formulasinya ya. Seperti ini. Ya. Lalu setelah formulasi excess capacity, kita lanjut ke formulasi unmet demand, yaitu permintaan yang tidak terpenuhi. Formulasinya sebagai berikut. Demand dikurangi dengan sum permintaan per wilayahnya dari setiap pabrik. Jadi ini dimaksudkan untuk pabrik dari wilayah ini yang mensuplai permintaannya itu pabrik mana saja. Seperti itu ya. Oke, enter. Lalu tinggal di copy sampai ke yang terakhir. Ini permintaan yang belum terpenuhinya masih sama ini ya. Masih sama karena kita belum solverkan. Lalu step selanjutnya yaitu cost. Untuk cost-nya, formulasinya seperti ini. Kita menggunakan sum product. Sum product dari permintaan setiap wilayah, koma, data yang awal ini dari setiap wilayah. Lalu ditambah dengan sum product plan semuanya ini, koma, fixed cost. Formulasi ini diperuntukkan untuk perhitungan cost-nya ya. Jadi dari setiap wilayah dengan suplai pabrik berikut, mana saja yang bakal buka dan mengisi permintaannya dengan fixed cost-nya seperti ini, maka akan dihasilkan cost terakhirnya. Oke, enter. Nah, setelah kita formulasikan 3 ini, kita lanjutkan ke solvernya. Kita buka ke data, lalu solver. Oke, untuk solver parameternya, set objektifnya kita selnya yang cost ya, B31 tadi. Lalu kita set yang ke minimum untuk menentukan cost minimumnya. Setelah itu changing variabelnya
adalah semua sel yang ada di tabel kedua yang kosong, karena sel tersebut yang belum diisi untuk diisi. Oke, setelah itu, setelah changing variabelnya kita tentukan, kita akan mengisi subject constraint-nya, yaitu pertama kita tekan add, lalu subject constraint yang pertama adalah sel dari semua sel yang kosong di tabel kedua. Lalu kita gantikan ini menjadi lebih besar sama dengan 0. Oke. Kenapa kok lebih besar sama dengan 0? Karena untuk pemenuhan permintaan tidak mungkin kita minus. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Lalu kita add lagi untuk constraint keduanya. Constraint kedua yaitu sel yang ada pada excess capacity. Seperti ini. Untuk kasusnya sama, lebih besar sama dengan 0. Lalu untuk constraint yang ketiga kita add lagi. Constraint yang ketiga yaitu adalah sel dari unmet demand. Untuk unmet demand kita kasusnya sama dengan 0, karena untuk setiap permintaan tidak boleh ada permintaan yang tidak terpenuhi, jadi harus 0. Oke. Setelah 3 constraint ini kita add lagi constraint yang keempat. Constraint yang keempat adalah sel dari plan. Ya, karena ini adalah bilangan biner, jadi kita menggunakan bin. Lalu constraint-nya adalah binary. Ini diperuntukkan untuk plan. Apabila 1 dia akan buka, apabila 0 dia akan tutup pabriknya ya. Maka oke. Setelah 4 constraint-nya sudah diinputkan, maka hasil solver parameternya seperti ini. Set objektifnya seperti ini. Keminimumkan dengan changing variabelnya ini, dengan constraint-nya seperti ini. Lalu kita tinggal solve aja. Nah, setelah di solver, maka akan keluar hasil seperti berikut. Ini ya, decision variabelnya. Variabel keputusannya adalah seperti ini. Jadi, pabrik Surabaya akan mensuplai ke wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dengan kapasitas seperti ini. Jawa Timur 3.500 dan Sulawesi Selatan 1.500. Sesuai dengan demandnya ya, 5.000. Sesuai dengan kapasitasnya 5.000 di pabrik Surabaya. Lalu Pasuruan mensuplai ke Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan. Gresik mensuplai Jawa Tengah, Jawa Barat. Untuk Tangerang mensuplai Jawa Barat dan Jakarta, dan Lamongan mensuplai Jawa Tengah. Jadi dengan data seperti ini maka dihasilkan setiap pabriknya akan dibuka, tidak ada yang ditutup. Lalu untuk kelebihan kapasitasnya terjadi di pabrik Lamongan dengan kelebihan kapasitas sebesar 2.300, dan untuk permintaan yang tidak terpenuhi sama dengan 0. Berarti setiap wilayah permintaannya terpenuhi semuanya. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Dan untuk cost-nya sebesar ini.
17.996.385. Jadi sekian tutorial dari solver ini. Terima kasih.